Perkenalkan, saya Sita Putri Wulandari dari kelas 12 IPA 4, absen 34, akan mengikuti ujian praktek mapel Bahasa Indonesia, yaitu berpidato dari materi artikel sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya, kita masih diberi kesehatan. Berdirinya saya di sini akan membahas tentang ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian yang dimana pelaksanaan kegiatan pengawasannya dan hasil dari kegiatan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, negara memainkan peranan penting dalam sistem ekonomi kerakyatan melalui BUMN yang menguasai produksi layak hidup orang banyak. Ciri-ciri sistem ekonomi kerakyatan dapat dipahami bahwa 1. Negara atau pemerintah yang menguasai kebutuhan hidup masyarakat negara tersebut. 2. Peran negara di ekonomi ini sangatlah penting, akan tetapi tidak dominan, dan begitu juga dari pihak swasta. 3. Di dalam perekonomian ini, masyarakat adalah bagian yang sangat penting. 4. Buruh maupun mental tidak mendominasi perekonomian sebab ekonomi ini didasari atas kekeluargaan. Di samping itu, ekonomi kerakyatan memiliki ciri tersebut. Indonesia memiliki sistem perekonomian nasional yang tumpuan mekanisme dasar berpegang teguh pada keadilan, dengan prinsip adanya persaingan yang sehat. Tujuan yang akan dicapai dan dari penguatan ekonomi kerakyatan adalah untuk melaksanakan aman konstitusi, khususnya mengenai 1. Perwujudan tata ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama. 2. Perwujudan konsep Trisakti. 3. Perwujudan cabang produksi. 4. Perwujudan amanat. Sedangkan untuk pencapaian tujuan khusus, yaitu 1. Membangun Indonesia yang berdirikan secara ekonomi. 2. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. 3. Mendorong pemerataan pendapatan rakyat. 4. Meningkatkan efisiensi perekonomian secara nasional. Ekonomi kerakyatan adalah ekonomi positif yang menjelaskan bagaimana unit-unit produksi mengombinasikan faktor produksi untuk menghasilkan barang privat dan jasa privat, dan didistribusikan barang dan jasa dimaksud pada konsumen, sehingga diperoleh keuntungan yang maksimal bagi produsen dan utility yang maksimal bagi konsumen. Kesimpulan dari penjelasan ekonomi kerakyatan di atas, yaitu ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal ialah tatanan ekonomi di mana aset-aset ekonomi di dalam perekonomian nasional didistribusikan kepada sebanyak-banyaknya warga negara dengan sistem yang berbasis pada kekuatan ekonomi kerakyatan secara garis besar dalam 5 agenda pokok ekonomi kerakyatan yang harus segera diperjuangkan. Kelima hal tersebut adalah 1. Penghapusan monopoli melalui penyelenggaraan mekanisme. 2. Persaingan yang berkeadilan. 3. Peningkatan alokasi sumber penerimaan negara. 4. Penjelasan dan distribusi pemilikan lahan pertanian. 5. Pembaharuan undang-undang koperasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih yang sudah mau mendengarkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.